بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara amalan yang paling agung, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka suatu ketika para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian para sahabat bertanya, "Summa ai?" Kemudian apa wahai Rasulullah? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. Maka ketahuilah jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi seseorang untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan ini merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, dan dilarang bagi seseorang untuk durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengazab dan tidak melihatnya di hari kiamat, dan Allah tidak memasukkannya ke dalam surga. Maka kita miris ketika kita melihat orang-orang di zaman ini, orang-orang di zaman ini yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Sebagian dari mereka tidak memperhatikan kedua orang tuanya. Hidupnya hidup masing-masing saja. Dia tidak ingat bagaimana waktu kecil orang tuanya sulit untuk melahirkannya. Orang tuanya telah mendidiknya. Orang tuanya telah menyekolahkannya. Namun ketika dia besar, dia lupa terhadap kedua orang tuanya. Maka orang ini adalah orang yang memiliki akhlak yang buruk, karena Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan dan mencela hal seperti ini di dalam Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sesuatu yang menjadi kewajiban bagi kita adalah berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, yang mana ayat-ayat ini telah mencukupi ayat-ayat yang lainnya. Kata Allah Ta'ala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu menetapkan kepada kamu agar kamu tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qada di sini kata para ulama tafsir bermakna amara, Allah memerintahkan, alzama wa aujaba, dan Allah mewajibkan kepada kita
untuk hanya menyembah kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan dibaca di dalam qiraat yang lainnya seperti qiraat Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Ad-Dhahhak, mereka membaca wa ausa rabbuk, dan Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya dan berbuat bakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma. Maka apabila salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya dalam usia lanjut, maka janganlah engkau mengatakan kepada mereka, dan janganlah engkau berkata-kata kasar kepada mereka. Ini merupakan larangan dari Allah agar kita berkata-kata dengan kata-kata yang baik, agar tidak menolak apa yang Dia perintahkan. Selagi yang diperintahkan adalah suatu kebaikan, maka wajib bagi seseorang untuk menaati perintah kedua orang tuanya. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkata-katalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Wakhfid lahumā janāhadz dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu di hadapan mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dan ini juga merupakan adab. Maka setinggi apapun gelar kita, setinggi apapun ilmu kita, sekaya apapun kita, akan tetapi ketika kita di hadapan kedua orang tua kita, wajib bagi kita untuk merendahkan diri kita. Wakhfid lahumā janāhadz dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu di hadapan mereka berdua dengan kasih sayang. Maka tidak layak, tidak boleh bagi kita untuk merasa besar di hadapan mereka berdua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah dan doakanlah, mintalah kepada Allah, rabbirhamhuma, wahai Tuhanku, sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dahulu mereka menyayangi kami di waktu kecil. Dan ini merupakan doa yang seharusnya kita panjatkan di setiap saat kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita. Mungkin kita tidak bisa membahagiakan mereka dari sisi harta, mungkin kita tidak bisa menaikkan martabatnya di dunia, mungkin kita tidak bisa menolongnya di dunia ini. Akan tetapi bagi kita hendaknya kita menghadiahkan doa untuk mereka dengan selalu mendoakan mereka, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat di atas merupakan ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dan apa saja yang seharusnya kita lakukan di hadapan orang tua kita. Kemudian adapun durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa yang sangat besar, yang pelakunya adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala laknat. Maka suatu ketika Nabi SAW berkata di hadapan para sahabat, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Kata Nabi, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan salah satu dari dosa-dosa besar? Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, al-isyraku billah, di antara dosa besar itu adalah mempersekutukan Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, innallaha harrama alaikum uquqa ummahatikum, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la'anallah man la'ana walidayh, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kata Nabi SAW, mal'unun, orang yang terlaknat, man sabba abah, yaitu orang yang mencela, yang mencaci bapaknya. Mal'unun man sabba ummah, orang yang terlaknat yaitu orang yang mencaci bapaknya. Orang yang terlaknat yaitu orang yang mencaci ibunya. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah aqun, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah,
ada 3 golongan yang Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akun liwalidai, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yadkhulullahul jannah, ada 3 golongan yang Allah tidak masukkannya ke dalam surga. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akun liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita memperhatikan hal ini, yaitu senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Terlebih lagi ketika kedua orang tua kita masih hidup ataupun ketika kedua orang tua kita sudah tidak ada. Selagi orang tua kita masih hidup, maka di situ adalah keberuntungan yang besar bagi kita, peluang yang besar bagi kita untuk mendapatkan surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridhar rabb fi ridhal walid, ridhonya Allah itu terdapat pada ridhonya kedua orang tua. Wa sakhatur rabb, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya kedua orang tua, sebagaimana hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfun, celakalah seseorang, raghima anfun, celakalah seseorang, raghima anfun, celakalah seseorang. 3 kali Nabi mengulanginya. Kemudian para sahabat mengatakan, man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah? Man adraka walidaih, yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya. Indal kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulul jannah, yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam masa tua, namun kedua orang tuanya tidak bisa menjadikannya sebab untuk masuk ke dalam surga. Maka ridhonya kedua orang tua merupakan salah satu sebab Allah ridho kepada kita. Maka berbaktinya kita kepada kedua orang tua adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berbakti dan mengumpulkan kita di surganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Aqimis salah.